Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat zuhur Masjid Al-Arqam atau Darul Arqam. Ya, Al-Arqam. Yang insyaallah senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentu saja curahan taufik, pertolongan dan hidayah yang menghantarkan kita untuk duduk-duduk sejenak di siang hari ini di rumah di antara rumah-rumah Allah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan jalan talabul ilm. Hukum asal manusia itu pelupa apa suka ingat? Naam. Pelupa dan salah. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu suka manusia itu suka salah dan lupa. Baik, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan obat lupa, Pak. Apa obat lupa? Obat pengingat supaya tidak lupa. Dalam surat Al-Hijr ayat 9, obat pelupa yang pertama, inna nahnu nazzalna dzikr. Sesungguhnya kami telah menurunkan az-zikr. Az-zikr artinya pengingat secara bahasa. Namun az-zikr yang dimaksud di sini Al-Qur'an. Supaya tidak lupa, Allah turunkan apa? Az-zikr. Dan akun terus az-zikr ini dijaga sampai kiamat. Pengingat lupa yang kedua dalam surat An-Nahl ayat 44, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami turunkan kepada engkau Muhammad az-dzikr untuk menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Az-dzikr yang dimaksud dalam ayat ini al-hadis. Untuk menjelaskan apa yang diturunkan, yaitu Al-Quran. Maka ma'asyiral muslimin, manusia yang pelupa, lupa yang paling utama, lupa dengan Allah. Benar tidak? Lupa yang paling pertama dan utama, lupa dengan Allah. Coba lihat. Yang di Tanah Abang ini banyak yang ingat apa yang lupa? Coba disensus dulu.
Tanya, antum lagi lupa apa lagi ingat? Hah? Kelihatannya banyak yang lupa ya Pak ya. Ya, sehingga lupa dengan perintah Allah. Coba ditanya, sudah pada salat belum? Allah. Ya, lupa dengan perintah-perintah Allah. Lupa dengan larangan-larangan Allah. Lupa ya, riba itu haram gitu, khamr itu haram, lupa Pak. Ya, lupa dengan larangan-larangan Allah. Kemudian juga lupa dengan hari apa? Hari kematian. Akhirnya katanya lupa daratan, lupa lautan. Ya. Dan lupa juga dengan hari kiamat, hari pembalasan, hari kebangkitan. Lupanya manusia itu Pak. Ya. Ma'asyiral muslimin, sehingga Allah berkepentingan karena Allah tidak ingin antum menjadi lupa. Sehingga kalau lupa Pak, di akhirat antum buta. Allah katakan, "Wa man a'rada 'an dzikri", siapa yang berpaling dari peringatanku di dunia, fa innalahu ma'isyatan danka. Dalam surat Thaha. Ya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sangat sempit. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ama. Ya, dan kami kumpulkan mereka dalam keadaan buta. Lalu mereka bilang, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa kau kumpulkan kami dalam keadaan buta sekarang? Dulu kami bisa melihat kok, masa sekarang buta? Dari kiamat. Qala atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa. Kenapa kau buta sekarang? Karena dulu datang kepadamu ayat-ayat kami, pengingat, fanasitaha, ente pura-pura lupa, bahkan melupakannya. Fakadzalikal yauma tunsa, maka di hari ini juga kami akan lupakan engkau. Kami lupakan engkau. Kenapa? Karena di dunia suka lupa. Maka ma'asyiral muslimin, dalam rangka itulah Nabi diturunkan, ya, dan para sahabat setelahnya menyampaikan, dan seterusnya para pewaris Nabi senantiasa diadakan oleh Allah untuk tanbihul ghafilin, mengingatkan yang pada lupa. Ya, maka majlis ini majlis ilmu, majlis zikir, majlis untuk saling mengingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan, ya, fadzakir, ingatkan. Fa inna dzikra, karena mengingatkan itu tanfa'ul mu'minin, bermanfaat bagi orang yang beriman. Makanya ya, ngaji, nuntut ilmu, datang ke majlis ilmu darurat, primer, supaya hidup enggak lupa. Ya, kalau tidak ngaji pasti lupa Pak. Lupa siapa yang disembah, lupa bagaimana menyembahnya, lupa apa yang diharamkan, lupa apa yang diperintahkan, lupa apa yang dilarang, ya, bahkan lupa dengan hari pertemuan dengan Allah, hari kematian. Kata Nabi, perbanyak mengingat sesuatu yang bisa menghantam kelezatan apa? Kematian. Dan lupa dengan hari kiamat yang tidak akan lama lagi, ikhwan. Tanda-tandanya sudah semuanya muncul, kecuali tinggal yang besar-besar saja. Tandanya sudah semuanya muncul. Cewek nggak pakai baju di tengah jalan, tuh tanda kiamat. Ini gedung yang bermegah-megah itu ya tanda kiamat. Ya, kemarin ketahuan ada pengemis di celananya ada 90 juta, tanda kiamat. Ini dalam Sahih Bukhari kan? Ya, minta-minta ternyata dia kaya. Tanda kiamat Pak.
Sudah dekat. Tinggal tunggu si Akang Ya'juj Ma'juj turun. Apalagi? Si Akang Dajjal juga turun. Ya, akhirnya Imam Mahdi diturunkan, Isa diturunkan, tinggal tunggu. La haula wala quwata illa billah. Namun banyak manusia yang lupa. Banyak manusia yang lupa. Ya Allah, ya. Semoga akhi kita menjadi orang-orang yang ingat. Siapa orang ingat itu? Ahlu dzikir, kata Allah. Ahlu dzikir ay ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahli yang dzikir. Orang yang suka ingat tanya. Maksudnya di sini ahli ilmu. Ya, maka supaya tidak lupa akhi, Allah turunkan Al-Quran dan Sunnah yang itu merupakan sumber ilmu. Ya, sehingga talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dari Kitabun Mubarak yang ditulis oleh guru kita Ustaz Hakim Abdul Qadir Jawaz hafizahullah, dan buku yang senada banyak dicetak oleh para ulama tentang az-zuhud war raqaiq. Ya, zuhud dan raqaiq. Zuhud yang artinya meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat di akhirat. Raqaiq, sesuatu yang bisa melembutkan hati kita. Naam, hadis-hadis yang dibawa oleh beliau pada kesempatan yang lalu kita sudah sampaikan bab 5 tentang ya diberitakannya kepada kita, diingatkannya kita tentang begitu hinanya dunia, sehingga dimelekan, dibukakan mata kita tatkala memandang dunia bukan pandangan takjub, bukan pandangan ambisi, ya, bukan pandangan yang membuat kita terlupakan, terpelana, terlena. La, pandangan kita memandang dunia, kita jadikan dunia sebagai bahtera yang bisa menyampaikan kita ya kepada tepi ya yang pasti akan kita datangi, yaitu kematian atau kiamat. Sehingga kita hati-hati dengan dunia. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bab yang ke-6 ya, beliau membuat bab selanjutnya. Qala, ya, pertanyaan di sini sifatnya apakah yang dibawa oleh anak Adam ketika matinya? Ya, pertanyaan apa yang dibawa oleh kita tatkala kita wafat? Baik. Kira-kira antum mati enggak nih ya kira-kira? Insyaallah. Insyaallah ragu apa yakin? Naam. Pertanyaan yang tidak usah dijawab. Sebuah keyakinan, makanya Allah istilahkan kematian itu yakin dalam Al-Quran. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu Allah sampai datang keyakinan. Yakin yang dimaksud adalah al-maut. Yakin. Kalau ada yang ragu gampang. Ada yang ragu tentang kematian? Gampang. Bawain golok. Kalau ada yang ragu tentang kematian gampang, bawain golok, sembelih. Nah, ente yakin enggak? Yang pasti sesuatu yang ya idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, tanpa ada kabar sebelumnya,
kapan dan di mana, itu rahasia pemilik alam semesta, Allah. Ma'asyiral muslimin, permasalahannya bukan mati atau tidak. Ya, karena kalau judulnya mati atau tidak, pasti mati, tidak mungkin tidak. Permasalahannya ma'asyiral muslimin, perpindahan kita dari alam dunia ini, perpindahan dari alam sementara menuju alam dan kehidupan yang abadi. Tidak ada ujungnya, tidak ada kesudahannya. Alam yang abadan abada, nanti bersambung dengan alam kiamat, akhi. Ya, sementara kita di negeri itu tidak mati, hidup. Makanya Allah istilahkan dha'iqatul maut. Apa Pak dha'iqatul maut? Mencicipi mati. Setiap kalian pasti mencicipi mati. Tapi namanya nyicipi banyak apa sedikit? Bahasa nyicipi itu Pak, kalau antum sepiring bukan nyicipi, lapar itu. Hah? Bentar aja, angkat ruh, balik lagi. Langsung datang dua malaikat. Man rabbuk? Siapa Rabb kamu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Itu kan pertanyaan alam barzakh. Jadi ceritanya Pak, kalau orang itu dicabut nyawanya, dilaporkan kepada Rabbul Alamin. Kalau dia bagus maka dia dipuji oleh Allah dan malaikat, ya, dan nyampe kepada Allah dan dibukakan pintu-pintu langit. Kalau dia buruk, semua pintu langit ditutup dan dicela oleh Allah. Semuanya dibalikan ke jasadnya dalam waktu yang sangat singkat. Jedanya antara antum datang ke kuburan diantar sampai orang-orang pulang, kurang lebih 7 langkah melangkah dari kuburan. Jedanya sebentar aja. Ya, sehingga istilah maut dha'iqah. Dha'iqah itu artinya nyicipi. Nyicipi gimana? Sepiring apa sendok? Sendok juga enggak kali, nyicip doang. Kalau ada nyicipi ya, cuma bahasa Indonesia ini kadang rancu Pak. Pak silahkan dicicipi kan gitu. Wah ini enggak enak sekali ini. Hah? Bertamu suruh nyicipi aja. Ya, ma'asyiral muslimin azayakum. Kenapa? Karena kematian sebentar saja. Hilangnya ruh dari jasad hanya sebentar saja. Setelah itu dikembalikan ruh itu dan dibuka abadan abada. Permasalahannya bukan kematian, namun kematian adalah awal kehidupan. Kehidupan yang tidak lagi, ya, tidak bisa lagi kita menambah bekal, tapi memanfaatkan bekal. Ya, kehidupan yang lagi tidak bisa lagi kita beramal, tapi kita menuai hasil amal. Al-yawma amalun wa ghadan hisabun wala amal. Kata Ali bin Abi Thalib, hari ini Anda beraktivitas, berbuat, ayo masih ada umur, masih punya kesempatan. Ghadan besok, entah besok tuh lusa, minggu depan, setahun depan. Yang pasti kalau umur 60 sudah siap-siap harus. 40 juga harus sudah mulai. Gimana untuk umurnya? Bapak berapa? La haula wala quwwata, 60 udah senja. Ya. Hah? Yang beruban-beruban ini 60 ke atas nih kayaknya. Itu berapa? La haula wala quwwata. Ya. Tanpa ya tidak juga demikian, wong yang muda juga mati. Baru lahir juga wafat, akhi. Siapa yang tahu yang kemarin naik Sukhoi itu tadi malamnya bincang sama istrinya, "Neng, Abah besok mau tenggelam ya? Atau mau nabrak salak segede gunung?" Gunung salak apa salak segede gunung? Hah? Enak? Kira-kira tahu nggak istrinya? Nggak tahu. Cerita Air Asia misalkan waktu tahun baru tahun kemarin, ya, sama pacarnya ke Singapura berdua. Pernah bilang nggak, yuk kita hidup semati besok yuk? Pernah bilang? Enggak Pak, mau pacaran di Singapura,
jebrek, tenggelam. Ya, tidak mengenal tua, muda, kaya, miskin, rakyat, penguasa, wanita, laki-laki, tidak mengenal. Kalau ajal sudah sampai, selesai. Ma'asyiral muslimin, permasalahannya tadi sekali lagi bukan kematian atau tidak. Ya, permasalahannya kita bagaimana kita bisa menghadap Allah setelah kita membawa bekal ya dari aktivitas A sampai Z yang kita lakukan di alam semesta ini, yang harusnya judulnya Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, yang seharusnya judulnya salati, salatku, nusuki, sesembelihanku, wa mahyaya, dan seluruh gerak-gerik hidupku, wa mamati, dan nanti pun kematianku, lillah. Judulnya untuk persiapan menghadap Allah, untuk Allah, dan untuk persiapan menghadap Allah. Baik. Maka ma'asyiral muslimin, di sini ya muallif membawakan satu tema pertanyaan. Ya Allah, semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga kita pulang kapanpun harus pulang ya, kita sudah membawa oleh-oleh yang sangat besar. Jangan oleh-olehnya ditinggal semua. Ini oleh-olehnya ditinggal semua Pak di Tanah Abang. Oleh-olehnya ditinggal semua di Tanah Abang, tokonya, apalagi? Bajunya, mobilnya, istrinya kawin lagi. Anaknya ribut ngurusin warisannya, ngedoain nggak pernah. Jangan ditinggal semua Pak, sayang Pak, capek kita ini. Berapa tahun di Tanah Abang antum? Tahunan Ustaz. Balik gak bawa oleh-oleh? Waduh, rugian tuh, ditinggal semuanya di Tanah Abang. La haula wala quwata illa billah. Padahal bukan di sini kehidupan kita. Bukan ini kehidupan kita. Kehidupan kita setelah ini. Ini bukan judul hidup Pak. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu hanya sekedar yaitu perhiasan yang menipu. La'ibun walahun, hanya sekedar senda gurau sebentar, main-main. Seperti orang sedang di perjalanan, lagi jalan terus tiap hari jalan, nggak pernah berhenti, meninggalkan yang lama, mendatangi tempat yang baru nanti. Hanya sekedar berteduh sebentar, begitu kata Nabi. Di bawah pohon lalu setelah berangkat lagi, berteduh sebentar saja. Maka ma'asyiral muslimin, ya, persiapkan oleh-oleh, bekal, jangan sampai ditinggal semuanya, sehingga kita tidak membawa ya bekal untuk kehidupan setelahnya nanti. Tapi sekali lagi temanya, apakah yang dibawa oleh anak Adam ketika matinya atau wafatnya? Beliau membawakan hadis ke-7, ke-8, ke-9. Hadisnya, kontennya dan konteksnya hampir sama. Kita bacakan hadisnya ikhwan, dan insyaallah sekali lagi adalah terkadang ilmu ini bukan baru, ya, bukan baru, sering atau pernah kita dengar. Lalu kenapa kita baca lagi? Tadi itu manusia lupa, harus diingetin lagi. Kalau ditanya tuh yang zina tuh, yang maaf, yang jadi jablay itu, tahu nggak haram? Haram tahu, tapi perlu diingatkan. Ya, para pemakan riba tidak sedikit yang tahu bahwasanya riba itu haram, tapi perlu diingatkan, lupa dia. Ya, taib ma'asyiral muslimin, qala an mutarrifin an abih, dari jalan Mutarrif, dari bapaknya. Mutarrif seorang sahabat mulia. Qala ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra'u alhaakumut takatsur. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara di saat itu Nabi sedang membacakan ayat alhaakumut takatsur.
Alhaakumut takatsur, membuat lalai. Alhaakum at-takatsur, membuat kalian lalai. At-takatsur, memperbanyak harta. Alhaakumut takatsur, membuat kalian lalai. At-takatsur, ambisi, ya, berlomba-lomba. Fatanafasuha kama yatanafasuha, berlomba-lomba mencari harta. Yang diingat bukan Allah, tapi zikirnya fulus. Mafi fulus mampus. Ya, sehingga senang dan sedihnya, tatkala fulus banyak senang, tatkala sedih atau rugi sedih. Bukan Allah. Tatkala Allah banyak diingat, ala bi dzikrillah tatmainul qulub, hati menjadi tenang. Dan tatkala Allah lupa, dia menjadi gelisah dan lupa dan sedih. Alhaakumut takatsur, membuat kalian lalai. Takatsur, ayat ini dalam surat At-Takatsur, surat tentang orang-orang yang ambisi, ya, sepak terjangnya, otaknya, banting tulangnya, peras keringatnya, setiap hari terfokus pada memperbanyak harta, sekedar untuk bagaimana dia bisa bermegah-megahan dengan dunia. Alhaakumut takatsur, dalam ayat ini juga terdapat faedah bahwasanya at-takatsur itu sebab alha, lahu. Sikap takasur, ambisi, ya, yang tidak pernah merasa kenyang, tidak pernah merasa cukup, tidak ada qanaah, ini biasanya membuat dia lengah dan lupa. Lengah, lupa. Alhaakum, membuat lalai, lupa, ya, kalian berambisi. Adzan, ya, jalan aja adzan. Adzan, ya, toko ya jalan. Ya, padahal Allah bilang hayya 'alas shalah wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Tapi saking ambisi kuat, jalan saja. Ya, tidak membuat dia mengingat Allah dan sebagainya. Qala, kata siapa tadi? Kata Mutarrif dari bapaknya bahwasanya dia datang sama Nabi sementara Nabi sedang baca ayat ini. Sedang baca ayat ini. Ayat apa? Alhaakumut takatsur hatta zumurtumul maqabir, sampai kalian datang ke kuburan, ya, dan seterusnya. Qala, maka Nabi bersabda, yaqulu ibnu Adam, Nabi bersabda, anak Adam mengatakan, berteriak-teriak, ya, mali, hartaku. Ya kan? Ini hartaku, ini rumahku, ini tokoku, ini baju-bajuku, ini usahaku, ini dagangku, ini ladangku, ini gedungku, hartaku. Dengan bangganya, dengan ambisinya, dengan semangatnya, dan dengan senangnya dia mengatakan hartaku, lihat hartaku. Mobil mewah, rumah megah, harta berlimpah. Ya, naam. Masyaallah muslimin, itulah manusia. Yuhibbunal mala hubban jamma, sangat mencintai harta. Pak, hukuman asal manusia itu dua, Pak. Allah tabiatkan kecuali yang Allah rahmati. Pertama, ya, dalam surat Al-Fajr, ya, ayat 20 Allah katakan, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ya, sungguh kalian mencintai harta dengan cinta yang luar biasa. Ya, innahu lihubbil khair lasyadid. Mereka sangat cinta harta. Iyalah, dan ini Pak, ini secara umum tidak aib, Pak. Ini tabiat manusia. Zuyyina linnasi, dihiaskan pada diri manusia, hubus syahwat, mencintai apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya,
minan nisa, dari awewe-awewe, wanita-wanita. Bukan satu lagi, nisa, wanita-wanita. Berapa? Berapa? Berapa banyaknya? Minan nisa. Ya kan? Jujur aja laki-laki, suka satu apa banyak? Itu dia. Bohong, suka satu itu. Minan nisa wal banin, dan anak-anak, wal qanatiril muqantarah, dan harta yang berlimpah, minat zahab, dari emas, wal fiddah, dari perak, wal khailil munsawamah, dan dari kuda-kuda yang ditanduk, wal an'am, dan binatang ternak, wal haras, dan ladang-ladang sawah, sawah ladang. Ya, wal haras, zuyina linnasi hubus minan nisa'i wal banina wal qanatir muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khail musawwamati wal an'am wal haras, dzalika mata'ul hayatud dunya. Itu adalah kesenangan-kesenangan kalian di dunia. Ya, kesenangan yang sangat sedikit, kata Allah, mata'un qalil, ketenangan yang sedikit sekali. Dan sering kita sampaikan, ikhwan, harta antum walaupun punya 100 toko di Tanah Abang ini, wallahi 0,0000 sejuta 0, dari rahmat Allah di dunia. Karena Allah menciptakan rahmat 100, Allah simpan di dunia 1. Itu dari semenjak Qarun. Qarun udah ngambil berapa tuh? Ya, sampai kiamat cuma 1 rahmat. Allah simpan 99 rahmat di surga. Mantap. Jadi antum punya berapa rahmat? 0,000 sejuta 0, ya. Nah, karena ini dibagi oleh Allah untuk makhluk dari Adam sampai kiamat. Sementara Allah simpan 99 rahmat. Pak, yang 1 rahmat yang dibagi ini begitu memukaunya, Masya Allah. Makanya Allah bilang, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan membuat kalian silau bergelimangnya orang kafir di dunia. Mata'un qalil, perhiasan yang sangat sedikit, dan progres serta program seorang hamba Allah bukan itu. Makanya jangan terpukau, wow, Masya Allah, wah, la. Mata'un qalil wa ma'wahum jahannam. Sempatlah tempat sembali mereka jahannam. Wa bi'sal mi'ad, tempat yang sangat buruk. Maka masyaallah muslimin rahimakumullah, itulah anak Adam, mali, kata Nabi. Hartaku, dengan cinta. Sifat yang kedua, ikhwan, setelah cinta harta, dan ini sifat yang kedua, wa uhdiratil anfusus syuh. Dalam surat An-Nisa ayat 128, yaitu bakhil, meregehese, pelit, medit. Itu sifat manusia yang kedua, Pak. Bakhil, luar biasa dengan hartanya. Dan ini adik kakak, cinta harta, bakhil, ini adik kakak. Kalau sudah sangat cinta harta, harta berada di hatinya, pasti bakhil. Tapi kalau harta ya tidak rasuk ke dalam hatinya, tidak ambisi, harta berada di tangannya, dan dia tahu di sini ada hak Allah, dan ini bukan harta dia, dan di akhirat ini tidak mungkin tidak mesti menjaminnya, maka dia nanti akan sebutkan oleh Nabi SAW, mali, hartaku. Makanya Allah katakan, wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dalam surat Al-Hasr ayat 9, siapa yang terjaga dari kebakhilan, ya, yang merupakan sifat asli, watak aslinya manusia, maka dia bahagia. Makanya Nabi berlindung kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl. Ya Allah, jauhkanlah aku dari ajiz, lemah, kasal, malas, wal jubn, pengecut, wal bukhl, dan bakhil. Muhammad SAW wafat bukan punya uang, malah baju besinya tergadai. Subhanallah, habis dibelanjakan di jalan Allah. Ya, kalau Rasulullah ingin punya harta, insya Allah terkaya, Pak. Karena dia pemimpin, dan dia mendapatkan jatah 1/5 dari perang. Sementara zaman itu zaman perang.
Nabi aja mimpin 26 kali perang, Pak. Nabi mimpin dan menang terus. Perang Tabuk, upetinya Raja Romawi berapa? Upetinya Raja Romawi berapa? Kalau dia mau kaya, habis dia. Paling kaya kali zaman itu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia bahkan dia meminta kepada Allah supaya dikumpulkan bersama orang miskin. Namun tentu saja hal ini bukan artinya kita tidak boleh kaya, tidak juga. Tapi kekayaan itu bukan menjadi sebuah ambisi untuk menumpuk-numpuk harta, melupakan kita dari Allah, dan lupa bahwasanya kekayaan ini ada hak orang lain di sana, dan lupa bahwasanya kekayaan ini akan kita tinggal, tidak menjadi bekal. Antum numpuk-numpuk buat ditinggal, numpuk-numpuk buat anaknya nggak pernah sholat lagi, buru-buru ngedoain anaknya, bapaknya. La haula wala. Dibina anak untuk jadi pembisnis, untuk jadi pedagang, bla 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 bla, dikasih semuanya, antum mati, anak sibuk bisnis, sholat juga enggak, kubrak, rugilah kita. Maka masyaallah muslimin, kata Nabi, mali, anak Adam senantiasa teriak begitu di atas kecintaan dan bakhilnya. Ini hartaku. Lalu kata Nabi, wahallaka ibnu Adam, hai anak Adam, hallaka min malik, sebetulnya tidaklah ada dari hartamu illa ma'akalt, kecuali pertama yang kau makan. Fa'afnait, lalu masuk spiteng. Satu tuh harta kita. Pak, harta bosok gedungnya masya Allah. Yang punyanya cuma boleh makan nasi sesendok di rumah sakit. Ini hartaku. Yang punyanya cuma boleh makan nasi sesendok di rumah sakit. Itu pun tinggal nunggu sakarat. Tapi dia masih ambisi hartaku. Hartamu tuh yang kau makan di dunia itu pun masuk spiteng, kata Nabi, bahasa kitanya. Fa'afnait, kau hilangkan. Atau malabis, yang kau pakai itu. Coba yang di warung antum tuh, antum nggak pakai kan? Harta yang hakiki kita di dunia yang kita pakai, dari mobil, dari rumah, dari pakaian, yang kita manfaatkan, itu pun fa'ablait, akan rusak, akan kusam, akan usang, akan habis. Rumah akan hancur, kendaraan lama-lama juga sudah mulai tua, istri peot, baju lusuh, istri peot. Cari yang muda katanya, jangan dulu. Baik, ma'asal muslimin, usang, yang kau pakai usang. Au tasaddaq, kata Nabi, hartamu yang ketiga, harta yang kau sedekahkan. Harta yang kau sedekahkan, fa'amdait, maka itulah yang terus berlanjut. Yang terus berlanjut itulah hartamu yang sebenarnya dalam kehidupanmu yang hakiki hari ini dan esok. Harta yang keluarkan di jalan Allah, kau sedekahkan, kau infakkan, dari mulai kepada anak dan istri, kepada kerabat, kepada orang tua, kepada fuqara wal masakin, kepada membela agama sebagaimana Utsman, 6 miliar dikeluarkan untuk perang Tabuk. Abu Bakar Siddiq tidak ada serupiah pun ditinggalkan di rumahnya. Harta yang dikeluarkan untuk membela agama Allah, berjuang, berdakwah, itu hartamu yang sebenarnya, kata Nabi. Yang kau makan spiteng, yang kau pakai usang, taib,
Yang kau makan, yang kau pakai, yang kau sedekahkan. Karena yang kau tinggalkan di ATM belum tentu hartamu. Yang kau bangun megah-megah itu, saya sering lihat villa-villa tuh ya, di mana, di Rancamaya, di macam-macam tuh. Yang punyanya di Jakarta, Pak. Kesitunya setahun sekali Lebaran. Yang tinggal siapa? Mantap, pembantunya, ya, sama anaknya, sama istrinya. Wallah, ya, yang punyanya apa? Jadi yang manfaatkan siapa itu? Pembantunya. Dianya mali, ini hotelku, ini villaku. Hatta di dunia dia tidak tinggalin. Hanya sekedar bermegah-megah. Aku punya A, punya B, punya C, punya D, dan seterusnya. Bermegah-megah. Jahil dia, lupa dia bahwasanya itu sebetulnya tidak menjamin harta dia. Dia tidak memanfaatkan di dunia. Di dunia dia tidak manfaatkan, di akhirat blank. Ya, karena Pak, seseorang itu kalau mati otomatis bukan seluruh hartanya, bukan harta dia. Sekali lagi, seseorang itu kalau mati, karena perpindahan harta itu ada beberapa. Pertama, perpindahan karena jual beli. Nih akhi, punya ana nih, berapa duit? 1000, pindah. Yang kedua, perpindahan karena infak. Yang ketiga, perpindahan karena hadiah. Nah, hadiahkan sama antum nih, sudah bukan milihan lagi. Dan yang keempat, perpindahan karena waris. Gimana Pak waris itu, Pak? Waris itu ente suka nggak suka, ridho nggak ridho, antum bisa berwasiat ya. Berwasiat, nanti kalau aku mati, pokoknya hartaku nggak boleh ada yang memiliki. Nggak bisa. Itu mah otomatis Pak, pindah Pak. Bukan lagi milik antum, pasti dibalik nama. Bahkan syariat memerintahkan bersegera untuk dibagikan. Karena bukan milik dia lagi, segera bagiin. Makanya ikhwan, kalau paham sunnah, ya, kalau ayahnya meninggal, lalu dia segera minta dia bagikan warisan, itu yang sunnah. Ente tuh ambisi banget sih, bapak baru mati kemarin. Lah, justru segera dibagikan. Karena bukan lagi harta dia, nggak ada hubungan. Ya, setelah mandi jenazahnya dibereskan dari hartanya, setelah hutangnya dibereskan dari hartanya, setelah wasiatnya dibereskan dari hartanya, bagiin harta. Karena udah lagi nggak ada hubungan sama mayit. Jadi yang di ATM itu belum tentu milik antum, Pak. Benar tak? Benar tak? Yang di ATM, yang di giro, yang di yang antum masalah lagi investkan, gedung itu yang tinggi itu, villa-villa yang ada di tempat yang nyaman itu belum tentu milik antum ya, Pak. Apalagi ketemunya setahun sekali, lebaran doang, liburan ke Padang. Rumahnya gede di mana? Di Padang. Ente di mana? Kontrak mana? Tanah Abang. Ya. Rumahnya gede di Padang. Ente di mana? Ngontrak Tanah Abang. Berapa meter? SS serba sempit. Rugi itu. Ya. Maka harta itu tiga, Pak. Harta yang dimakan itu usang, apa itu habis, spiteng. Harta yang dipakai usang nggak lama, entah antum jual, antum buang, atau dan harta yang kau sedekahkan, itulah yang berlanjut, ikhwan. Sedekahkan untuk menghidupkan anak, menghidupkan istri. Ini harta di ATM, istri mau mau belanja kekurangan. Anak mau sekolah, lu sekolah udah nggak usah sekolah, nggak dagang aja sono. Santren nggak boleh, saking bakhilnya. Ya, anak yatim di sekitarnya kelaparan, miskin. Dakwah perlu bantuan dana, buat masjid, buat pesantren, buat asrama, buat kelas. Itu Pak harta antum tuh, Pak. Dan harta yang disedekahkan di jalan Allah di dunia barokah dan akan terus bertambah, di akhirat itu milik antum.
Itu milik antum. Karena Nabi katakan, mana qasa sadaqatun min mal, sedekah tidak akan mengurangi harta. Yakin sama bos Cina apa sama Rasulullah? Hah? Ya, yakin sama Allah dan Rasulnya. Mana qasa, dalam Sahih Muslim, tidak akan berkurang harta tatkala diinfakkan. Ya, Allah akan tambah minimal barokah. Subhanallah. Malaikat 2 turun pagi-pagi, kan begitu kata Nabi. Yang satu bilang, ya Allah, ati munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada yang berinfak di pagi ini gantian. Gantian Allah, jangan pakai kalkulator Cina. Gak bisa, gak nyambung. Kalkulator Cina 1 juta dikurangi 500.000 sisa berapa? 100.000. Kalkulator Allah 1 juta dikurangi 100 perak menjadi 700 kali lipat. Makanya kalau mau infak jangan pakai kalkulator Cina, nggak jadi. Mikir 100. Kalkulator Allah yang dipakai, Allah bilang, ya seperti menetap 1 butir, tumbuh 7 tangkai, 1 tangkainya 100 biji. Itu kalau mau hitung-hitungan, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah lipat gandakan dengan kehendaknya, sekehendaknya. Taib, masal muslimin, dan di akhirat, ya tadi kata Nabi, au tasaddaqta. Maka ikhwan, harus dicanangkan dari harta kita 2. Pertama, yaitu infak wajib, jelas, zakat. Zakat. Jangan sampai tuh harta, ya lalu dikumpul oleh innalladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata, orang-orang yang mengumpuk-numpuk harta emas dan perak, summa la yunfikuna fi sabilillah, lalu mereka tidak infakkan di jalan Allah, fabasyirhum bi'adzabin alim, kasih kabar gembira buat mereka dengan adab yang sangat pedih. Gimana adabnya? Yauma yuhma fi nari jahannam, harta yang dia miliki itu akan dipanaskan di neraka jahanam. Fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa duruhurum, maka disetrikakan ke sini jibahum, ke lambungnya dan ke punggungnya. Allah katakan, hadza ma kanastum, ini yang dulu kalian simpen nih, aku bakar, aku panaskan. Faduku, silakan rasakan, ma kuntum taknizun, apa yang kalian simpen nih, yang kalian tidak keluarkan zakatnya. Yang kedua ikhwan, ayo biasakan menjadi derma, jangan meregehese, jangan bakhil, derma. Kalau bisa, masya Allah, ada sebagian ya yang kita keluarkan dari keuntungan sehari-hari kita, ya walaupun mungkin 1.000, 2.000, apalagi 5.000, apalagi 10.000, apalagi 50.000 dan seterusnya, masya Allah ikhwan. Itu sebetulnya sumber harta kita, itu kunci rizki kita, dan itu sumber keberkahan bagi kita ya kawan. Ini mau beli pulsa, mau chattingan sama cewek 100.000 nggak ada masalah. Keropak masjid 100 perak, mikir dulu. Keropak masjid jalan tuh paling lancar tuh keropak tuh. Gak ada yang ngerem, cepetan lagi keropak selalu pakai rem tuh. Hah? Nah, beli pulsa ya Allah setiap hari berapa Pak? Mungkin sebulan habis berapa antum pulsanya nih ya? Apalagi naudzubillah yang maaf nih, yang masih ngerokok ya. Ya yang insyaallah tahulah semuanya hukumnya seperti apa. Ya tidak nyambung. Tidak nyambung baik secara maslahat dunia atau akhirat rokok itu. Tapi betapa dia keluarkan minimal 10.000 sehari, masya Allah. Tapi impak begitu beratnya. Padahal itu harta dia. Itu harta dia ya ikhwah. Ya. Maka Allah katakan, wa may yuqashuha nafsihi, ya siapa yang terhindar dari kebeditan, kebakhilan padanya maka dia bahagia. Jangan sampai ikhwan, ya, na'am, Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang orang-orang yang bakhil, lalu tatkala ajal mendatanginya, ya Allah katakan, wa anfiqu mimma razaqnakum,
infakkanlah dari apa yang kami rizkikan kepada kalian, min qabli ayati ahadakumul maut, sebelum datang kematian. Ya, min qabli ayyumul maut faqala rabbi laula akhartani, ya Allah tolong undurkan sebentar saja. Sebentar saja undurkan ya Allah dari waktu kematianku ini, fa asaddaqa wa aku minas salihin, aku akan bersedekah, aku akan berinfak, dan aku akan menjadi orang soleh, kata Allah. Terlambat dia. Ya, terlambat ingin nabung di penghujung. Sudah tidak ada waktu lagi. Maka terlambat, ikhwan. Maka tatkala Allah luaskan rizki kita, ketahuilah itu adalah ujian bagi kita. Ya, tatkala kita ya sekedar untuk memegah-megahkan dunia, maka itu malapetaka. Tatkala kita, ikhwan, masya Allah, ya, naam, perhatikan juga keadaan di sekitar kita, dari anak dan istri kita, dari keluarga kita, dari anak-anak yatim, fuqara wal masakin, bahkan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, itu hadis yang ke-7. Hadis yang ke-8 hampir sama, ikhwan, hanya saya aja tambahan. Kata Nabi SAW dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dikeluarkan oleh Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yaqulul abd, seorang hamba, seorang manusia berkata, mali mali, ini hartaku, ini hartaku. Dia database, Pak, hartanya tiba-tiba ternyata sudah 1 triliun. Ternyata tatkala di audit hartanya, masya Allah, mali mali, ini hartaku, ini hartaku, dari kemegahan dunia yang dia miliki. Ya, lalu kata Nabi, inna malahu min malihi salas, padahal harta dia sebenarnya cuma 3. Sama tadi, harta dia sebetulnya cuma 3. Kalau antum sadar, kalau antum fikir, ya, harta dia cuma 3. Apa itu? Ma'akala, yang dia makan. Nih Pak, ini harta saya bukan nih? Belum saya makan, bukan harta saya, Pak. Mungkin saya tinggal, atau antum ambil, atau saya hadiahkan, belum tentu. Ma'akal, itu harta antum tuh. Wa ma labis, au labis, atau yang antum pakai, itu harta antum. Antum pakai. Ya, dari baju, dari pakaian, dari peci, dari jam. Ada pun di toko belum tentu harta antum itu jam itu. Dari kendaraan dan sebagainya. Fa'abla, dan akan abla, akan punah, akan usang. Aw'ata, ya, atau yang kalian berikan, a'ta ay sedekahkan, faqtana, maka itulah yang disediakan untuk akhirat. Itulah yang ditabungkan. Itulah harta. Pak, ini harta yang ketiga, Pak. Punya kita, Pak. Bukan punya istri anak, bukan. Punya kita. Kita yang akan memanfaatkan nanti hebat di hari kiamat. Yang akan kulun fi dzalik shadaqati yaumil qiyamah. Setiap orang akan di bawah naungan sedekahnya di hari kiamat. Di hari matahari didekatkan, payungnya sedekah, payungnya hartanya. Ya. Wa ma siwa dzalik, selain yang 3 ini, yang antum makan, yang antum pakai, yang antum sedekahkan, selain yang 3 ini, fahuwa dzahibun, ya, dia akan hilang, akan sirna, wa tarikuhu linnas, dan dia akan tinggalkan untuk manusia. Ya, selain yang dipakai, selain yang dimakan, selain yang diinfakkan, itu antum tinggalkan untuk manusia. Hampir sama ya kontennya dengan yang tadi. Selanjutnya, An Anasin ibni Malikin yaqul, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Hadis ini masyhur di telinga kita. Kata Nabi, yatba'ul mayyit salasah, yang ikut mayit
tatkala dikuburkan 3 ya menyertai kita ngantar ke kuburan. Insyaallah rame ya. Rame enggak? Oh rame, Pak. Bahkan mobilnya ikut, istrinya ikut, kadang anaknya ikut. Ya. Masya Allah rame, Pak. Kira-kira berapa hari ramenya? Hah? Berapa hari ramenya? Kata istrinya, "Mas, aku tuh cinta sama kamu sehidup semati, Mas." Bohong dia. Hah? Begitu juga suaminya bilang sama istrinya, "Bohong, nikah lagi." Hah? Istrinya mati nikah lagi dia. Enggak. Apalagi sampai masuk ke kuburannya abadan tidak pernah ada cerita, Pak. Maka kata Nabi, yatbai'ul mayyit salas. Yang mengikuti mayit ada 3. Apanya? Fayarji'u isna, yang 2 balik, ya, wa yabqa ma'ahu wahid, dan menetap bersamanya 1. Tinggal bersama dia, nemani dia masuk ke alam kubur dan kehidupan barzakh. Kata beliau, yatba'uhu ahlahu wa maluh. Yang mengikutinya tatkala ya dia diantar ke kuburan, ahluhu keluarganya, anak, istri, bapak, bunda, ayah, wa maluhu dan hartanya, mobilnya, kendaraannya, ya bahkan sebagian ya dengan perhiasannya, wa amaluhu dan amalnya. Tuh Pak, yang ngantar kita cuma 3 Pak, nggak ada yang lain. Ya, keluarganya, hartanya dan amalnya. Fayarji'u ahluhu wa maluh. Maka yang 2 pertama pulang. Ya, keluarga, istri, anak, ya cuma nangis bentar, besok ketawa lagi. Ya, saya ingin tanya, antum, ayah antum sudah wafat apa masih hidup? Masih hidup. Ibu masih, alhamdulillah. Antum ayah sudah wafat? Hah? Sudah wafat. Ibu? Inna lillahi. Tapi berapa kali ingat ibu sama ayah sehari? Barangkali hari ini belum pernah ingat ya. Lupa tuh, anaknya lupa. Ya kita aja lupa sama kakek kita, sama encang kita, encing kita. Lupa sudah. Nangis kemarin aja tuh waktu meninggal. Sibuk tanah abang udah lupa lagi. Lupa sudah. Bahkan dilupakan, lihat Pak, sama anaknya sendiri, sama cucunya dilupakan Pak. Allah, akhirnya masing-masing. Bersamanya apanya? Keluarganya udah lupa, balik lupa lagi. Kemudian hartanya balik bagiin lagi. Nggak ada lagi balik nama atas nama dia, tidak ada. Kecuali yang dahulu dia wakafkan dari masjid yang dia infakkan. Kecuali yang dia wakafkan dahulu dari kebun untuk anak-anak yatim, atas nama dia, wakaf Ustadz Fulan, Fulan, mana Fulan? Rahimahullah, wakaf, Masya Allah. Dari masjid, dari madrasah, dari bangunan, dari pesantren, dari asrama, dari kelas. Ya, yang dia wakafkan untuk Allah. Taib. Wa yabqa amaluh, dan menetap bersamanya amalnya. Amal baik dilakukan oleh tubuhnya, sholat, puasa, zakat, atau yang dilakukan oleh hartanya, sedekah, infak, atau yang dilakukan oleh tubuh dan hartanya, haji, ya, ibadah haji, umrah. Karena ibadah itu ada 3 Pak. Ada ibadah badan, ada ibadah harta, ada ibadah badan dan harta. Itu yang akan tetap sama antum. Ya, makanya kata Nabi, idza mata ibnu Adam, apabila anak Adam wafat, inqata amaluh, selesai Pak, pensiun Pak, nggak bisa lagi beraktivitas. Tapi lagi pensiun gimana? Pengen gaji gede apa gaji kecil, atau udah nggak ada gaji? Hei, lagi pensiun pengen gaji gede tetap, atau kurang, atau udah nggak ada gaji? Jawab. Oh iya, pensiun kalau bisa gaji jangan berkurang Pak, ngalir terus.
Karena antum nggak bisa lagi beraktivitas. Ikhwan, pensiun dini di dunia antum bentar lagi pensiun nih. Pensiun hakiki nanti tatkala mati. In qata amalu, tidak lagi bisa beraktivitas. Putus amalnya. Enggak bisa lagi sholat, puasa, zakat, haji seterusnya. Illa min salas. Kecuali 3 perkara, inilah gaji pensiun, Pak. Jaga nih, Pak. Ya, tatkala antum pensiun, gaji terus ngalir. Apa, Pak? Yang pertama, ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang manfaat. Maaf, yang pertama shadaqatun jariyah. Sedekah, infak. Infak. Tuh pesantren berdiri dengan tangannya. Tuh masjid terbangun dengan tangannya. Tuh yayasan Riyadus Shalihin Pandeglang terbangun dengan tangannya. Tuh sawah diinfakkan untuk yatim, wakaf untuk dengan dari hartanya. Shadaqatun jariyatun. Sedekah, Pak, walaupun 1.000 rupiah perak. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan dianggap remeh kebaikan sedikit pun. Ya, walaupun sebesar biji kurma, kata Nabi. Siapa sih yang merebutin biji kurma cuma 1? Tapi jangan diremehkan. Tatkala dikeluarkan di jalan Allah, itulah harta kita. Daripada 1 kilo kurma atau 1 ton kurma yang kita punya di pasar yang kita dagangkan. Maka ma'asyal muslimin kamallah, shadaqatun jariyatun, sedekah jariyah. Makanya disebut jariyah dari kalimat jaro yajri yang artinya mengalir. Terus ngalir, Pak. Allahu Akbar. Ditambah kata Nabi ada 7 kan yang ngalir terus. Yang pertama masjid yang dibangun. Yang kedua sungai yang dialirkan. Antum pernah ngalirin sungai, masyarakat menikmati, Masya Allah. Mata air yang digali, ngebor untuk masyarakat, untuk kaum muslimin. Mushaf yang diwakafkan. Sedekah tadi yang diinfakkan. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, Bait Ibnu Sabil banah, rumah untuk Ibnu Sabil yang dia bangun. Yazid saya pernah mengatakan, mendengar, ya, di antara makna rumah yang dibangun termasuk adalah tempat-tempat menuntut ilmu. Rumah yang dibangun untuk Ibnu Sabil atau fi sabilillah. Ya, kemudian ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Maka ini 7 yang akan mengalir terus, ya kawan. Ayo, sudah nabung berapa? Untuk masa pensiun kita berapa, coba? Sementara pensiun bentar lagi nih ya. Berapa tabungannya? Shadaqatun jariyah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Baik untuk dirinya, begitu juga terpancar ilmu ini untuk orang lain. Anaknya, istrinya, keluarga besarnya, tetangganya, kaumnya, Masya Allah. Makanya ikhwan, manusia yang paling gede ganjarannya siapa? Ikhwan, ganjaran manusia yang paling besar siapa? Rasulullah SAW, Muhammad SAW. Lihat, karena kata Nabi SAW, la iya dia apa? Mandala ila hudan kana lahu mislu ajri, ya, mislu ajri man tabi'ahu min ghairi an yaqus min ajri syai'a. Siapa yang mengajarkan, ya, satu petunjuk kepada manusia, maka dia akan dapat pahala orang mengikutinya. Lihat, tidak ada seorang pun yang sholat di alam semesta ini kecuali Muhammad dapat pahalanya. Makanya di sini juga pelajaran, nggak usah, ya, coba Rasulullah cuma dibawain Al-Fatihah, nggak usah. Buat Nabi cuma Fatihah, nggak usah. Wong seluruh ayat dari seluruh dunia yang membaca ayat-ayat Allah Quran, Nabi dapat, Pak, dari Baqarahnya, dari Imrannya, nggak usah Al-Fatihah, nggak usah. Itu pun nggak pernah diajarkan Nabi SAW. Ya, kenapa? Karena dia mengajarkan ilmunya manfaat. Maka termasuk kita, ikhwan, ya, berusaha minimal manfaat untuk dirinya sendiri. Ya, mengangkat kejahilan sehingga tidak bodoh, dan dia pun bisa mengangkat kejahilan dari saudaranya. Yang terakhir, awaladun saleh, atau anak saleh yang dia tinggalkan dari keturunan-keturunan yang saleh dan salehah, yang Masya Allah tidak pernah lupa dalam sujudnya senantiasa mengatakan Rabbighfirli wali walidai. Di sepertiga malamnya dia mengatakan Rabbighfirli wali walidai.
Makanya Pak, di antara wasiat, kalau wasiat sama anak nanti, nak, jangan lupa ya doakan ayah dalam sujud dan tahajud engkau, dalam waktu-waktu yang mustajab, dalam doa engkau, sisipkan ayah dalam doamu. Ya, karena itu celengan ya masa pensiun. Itu termasuk celengan masa pensiun. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, beberapa pelajaran dari hadis-hadis yang kita baca. Ya. Pelajaran pertama kata beliau yaitu anjuran segera beramal. Hadis-hadis ini ya mengajarkan kita supaya segera beramal, jangan lambat. Bismillah. Ya, yang kedua, pelajaran dari hadis ini bahwasanya manusia ini rakus, tamak, ambisius. Makanya Nabi bilang, mali, hartaku. Nas'alullah as-salamah, semoga Allah menyelamatkan kita. Ya, dari tunduk kepada Allah dan tidak tunduk kepada dunia. Selanjutnya ikhwan, kata beliau bahwasanya harta ditinjau dari jurusan manfaat atau tidaknya terbagi kepada 3. Pertama, harta yang manfaat dengan kemanfaatan yang terus-menerus di dunia dan di akhirat. Harta yang manfaatnya langgeng, abadi, tidak pernah usang. Apa itu? Yang kau sedekahkan di jalan Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Sama istri wajib Pak, ya, sama tetangga sunnah. Baik. Tapi kalau tetangganya juga istrinya wajib juga. Hah? Ada yang tetangganya istrinya juga ada? Enggak ada? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hei, Rasulullah Pak, kalau antum lihat miniatur rumah Rasulullah di Madinah, ada sekarang museum terbaru, museum Rasulullah ya, museum Masjid Nabawi. Masa itu rumahnya 9 berderet Pak, itu tetangga semua itu, mantep itu ya. Antum tetangganya yang satu di sini, satu di mana gitu. Yang kedua, yang manfaatnya terbatas hanya di dunia saja. Itulah yang dimakan, itulah yang diminum, pakaian yang dipakai, rumah yang ditinggali, kendaraan yang dipakai. Kalau sekedar untuk memuaskan urusan dunia. Tapi ikhwan, pakaian pun bisa manfaat untuk akhirat. Rumah juga demikian, mobil juga demikian. Kalau diniatkan itu juga untuk Allah. Ya, dia bikin atau bangun atau beli rumah, ya luas. Dalam hatinya Allah, ini adalah rizkimu yang aku nikmati. Ya, dan engkau tidak melarang aku memanfaatkan rizkimu. Bahkan kau senang. Ya, bila aku memanfaatkan rizkimu ini, aku sengaja membeli rumahku ini ya Allah, untuk menambah ketenangan aku dalam beribadah. Ya, nyaman juga keluargaku sujud dan ruku kepadamu ya Allah. Subhanallah, keluarga besar datang ke sini silaturahim dengan luasnya. Coba kalau cuma sekamar, sempit. Ya kan? Dia niatkan untuk Allah. Bikin rumah lagi, begitu juga niatnya. Ya Allah, ini untuk istriku yang kedua. Dan seterusnya. Masya Allah, semuanya buat Allah. Boleh? Bagus. Ya. Jadi tinggal juga memanage niatnya. Yang setuju ikhwan, harta yang tidak manfaat sama sekali, la dunia la akhirat. Harta yang tidak manfaat, la dunia la akhirat. Apa Pak? Di antaranya harta yang antum pakai maksiat. Antum belanjakan di jalan setan. Naam, untuk beli biduan, untuk nyewa biduan, nyewa musik, untuk minum khamar, maaf, beli rokok. Ya,
untuk bermaksiat kepada Allah, ya, atau hanya sekedar ditumpuk-tumpuk untuk bermegah-megah, sementara antum tidak menikmati sedikit pun dari harta antum. Jadi itu rumah yang di Rancamaya gitu, antumnya nggak pernah datang atau rumah ini, nggak memanfaatkan, Pak. Ya, walaupun itu bisa dimanfaatkan untuk kita, ya, niatkan dengan baik. Yang selanjutnya, yang keempat, pelajaran dari hadis ini, keutamaan sedekah. Baik sedekah wajib yang kita kenal dengan zakat, atau nafkah kepada orang-orang yang wajib kita infakin, nafkahi, atau sedekah sunnah, sunnah. Ya, selanjutnya hadis-hadis ini mengajak kita, memotivasi kita untuk al-hath, termotivasi gemar untuk memperbanyak infak, sedekah, ya, yang kita keluarkan di jalan Allah, karena itulah hakikatnya harta kita yang langgeng. Selanjutnya yang keenam, bahwa ya, yang akan menemani manusia selama-lamanya tatkala berpisah dari dunia adalah amalnya. Baik amal badan atau amal harta, atau amal badan dan harta. Nyembelih kambing, Pak, Idul Adha, amalan apa itu? Badan dan harta. Walaupun lebih kepada harta. Makanya Allah rendengkan, fasalli li rabbika wanhar. Salat dan nyembelihlah hanya untuk Allah. Salat amalan badan, nyembelih amalan harta. Ya, yang terakhir, ya, bahwasanya Rasulullah SAW adalah sebagai penafsir Al-Quran, ya. Karena tadi Rasulullah baca alhaakumut takatsur. Tafsiran alhaakumut takatsur, orang-orang bilang hartaku. Dia kekang hartanya, dia cari sebanyak-banyaknya, dia ambisi untuk mendapatkannya, lalu dia dengan bangganya, tuh lihat tuh hartaku tuh lihat mobilku, tuh lihat tuh, lapangan golfku tuh, hotelku, dan seterusnya, hartaku. Ya, ternyata itu tafsir dari ayat alhaakumut takatsur. Barakallahu fikum ikhwan. Ya, cukup ya, sebanyak-banyak ngaji. Cukup bisa deh. Mana Pak itu? Cukup bisa deh. Baik, sudah 1,5 jam kurang lebih, atau 1 jam. Iya. Ya, kita cukupkan, kita anukan tanya jawab. Bismillah. Bismillah Ustaz. Ya, ada ibadah harta badan dan harta badan. Bagaimana ibadah hati? Ma'asyiral muslimin, ini yang nampak ya. Kalau kita telusuri, hati juga ibadah badan. Ya, hati juga ibadah badan. Baik. Maksudnya di sini ibadah yang nampak, yang zahir. Ada berbentuk harta, badan dan harta. Semuanya butuh hati, Pak. Antum infak nggak pakai hati, ini bahaya juga. Antum ibadah harta, ibadah haji nggak pakai hati, kering. Antum sholat nggak pakai hati, kering, Pak. Ya, maka semuanya butuh hati. Semuanya butuh hati, dan semuanya muncul karena hati. Ya, muncul karena kesucian hati. Naam. Mana yang paling utama, menghadiri sholat jamaah dengan memakai payung ketika hujan, atau sholat di rumah? Allahu alam, dua-duanya boleh, namun utamanya adalah di rumah. Ya, karena kata Nabi, sallu fi buyutikum, sholat di rumah saja. Makanya ini hadis ini paling santri senengin nih. Santri paling seneng hadis ini nih. Hadis sallu fi buyutikum, salatlah di rumahnya. Masya Allah, di asrama udah gak ada yang ke masjid sudah. Naam, ya.
Bahkan bisa jamak. Bisa jamak. Pas maghrib jur hujan, sudah. Assalamualaikum maghrib, komat lagi. Kalau masih gede hujannya. Isya lanjut. Ya, ini kemurahan dan kemudahan. Termasuk yang di rumah, baiknya di rumah, utamanya di rumah. Alhamdulillah. Ya, Ustaz kalau ke masjid ya silakan aja, nggak ada masalah. Ya, cuma utamanya di rumah. Apakah ada bacaan khusus ketika hendak berinfak ke masjid atau ke panti asuhan? Soalnya pernah dulu ketika saya mengunjungi panti asuhan disebut dengan doa sambil bersalaman dengan Pak, boro-boro baca Pak. Infak itu kalau bisa tangan kiri jangan tahu Pak. Ya. Kata Nabi 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah dari kiamat. Ya, salah satunya kata Nabi SAW, rajulun anfaqa, ya, yaminahu, apa lafadznya? Apa lafadznya Ustaz? Lafadznya, alhamdulillah, saya lupa lafadznya. Seseorang yang harta tangan kanannya berinfak, fa akhfahu, lalu dia sembunyikan, hatta la ta'lamu shimaluh, sampai tangan kirinya aja nggak tahu Pak. Itu infak yang bagus Pak. Nggak usah diumumkan, nggak usah dilaporkan di TV. Oh ini yang berinfak nih. Semakin tersembunyi infak, tidak ada yang tahu kecuali antum dan Allah, semakin hebat. Kata Ali, shadaqatu sir tutfi'ul khati'ah. Sedekah tersembunyi, nggak ada yang tahu, itu bisa memadamkan dosa. Allah yang bilang, in tubdu shadaqati fa ni'mahiyya. Kalau kalian nampakkan sedekah kalian itu bagus juga. Tapi tentu saja dengan niat yang baik, bukan untuk riya atau ujub. Wa in tukhfuha wa tutuha al-fuqara. Tapi kalau kalian sembunyikan dan kalian berikan kepada fuqara, khairul lakum, itu lebih baik. Berinfak tidak ada yang tahu lebih baik. Di mana ada doa berinfak nggak ada. Ya, ijab qabul, qabil tuh segala macam tidak ada. Ya, maka boleh menampakkan infak dengan jaminan kita berusaha untuk ikhlas, tidak ingin dipuji dan disanjung. Yang lebih baik adalah menyembunyikan. Dan nanti di hari kiamat akan dituju golongan yang dia naungi, kata Nabi, seseorang yang tangan kanannya berinfak, tangan kirinya nggak tahu. Ya, tangan kirinya tidak tahu. Ikhlas, saking ikhlasnya, dan dia tidak ingin dipuji oleh manusia. Bagaimana cara membersihkan harta yang sudah terlanjur bercampur dengan haram? Kalau antum tahu berapa haramnya, keluarkan. Kalau tidak tahu, ya sudah, infakkan dengan ijtihad antum. Tapi kalau antum maksud haram itu riba, ya dulu bisnisnya pakai riba, lalu setelah itu ngaji, paham riba haram, antum tinggalkan yang dulu halal. Yang dulu halal. Wa in ja'akum mau'izatun min rabbi fantahu falahu ma salaf. Barang siapa yang datang peringatan dari Allah, lalu dia berhenti, falahu ma salaf, maka baginya harta yang terdahulu halal, tidak ada masalah. Karena antum lakukan itu dalam keadaan antum tidak tahu. Apa yang dimaksud dengan bai'ul inah? Bai'ul inah, jual beli inah. Ada beberapa tafsiran para ulama. Di antara makna inah, jual beli riba ya. Saya butuh uang nih Pak. Antum punya barang. Pak siapa Mam? Pak Hamris punya barang. Ya, saya butuh uang Pak, bukan butuh barang, saya butuh uang. Lalu saya datang sama Pak Hamris. Pak, boleh nggak saya beli HP antum hutang?
100.000. 100.000. Tapi nanti ya, bulan depan. Oke. Pak, saya jual ya 90.000. Sekarang cash. Dia tadinya nggak punya duit, nggak punya barang. Hah? Sekarang dia punya duit, punya hutang. Paham tak? Hah? Dia tadinya nggak punya duit, nggak punya barang. Pak Amris ya punya uang, ya punya barang. Saya bilang tadi, Pak saya beli boleh ini nggak ini? Ya 100.000 utang ya sebulan atau dicicil. Setelah saya pegang, udah oke. Lalu saya jual lagi sama dia. Kalau jualnya ke dia, maka ini riba. Kalau jualnya ke orang lain, maka tidak apa-apa. Ya. Adapun ke bapak lagi, inilah ainah. Akhirnya saya punya utang nggak sama bapak? Punya utang karena sudah saya jual nih. HP balik lagi sudah. Jualnya berapa? 90.000. Tadi utangnya akan berapa? 100.000. Itu ainah. Atau juga makna ainah adalah dua akad dalam jual beli. Dan ini yang terjadi banyak. Kalau lunas jual beli, kalau nggak lunas sewa. Ini kan sekarang itu. Mobil, motor dileasingin kan gitu. Kalau lunas jual beli, kalau nggak lunas sewa. Ente mau pilih yang mana? Nggak bisa, harus dua-duanya. La bai'atani fi bai'ah. Tidak ada jual dua akad dalam satu bai'. Ini juga termasuk makna inah katanya. Sebagian orang mengatakan. Paham? Kan leasing-leasing yang ada begitu. Ya namanya jual sewa. Tahu jual sewa? Jual kalau selesai, kalau enggak sewa, uang enggak ada, barang tarik, nyewa. Makanya baca akad mereka itu, akadnya jual sewa semua. Akadnya jual sewa selama belum selesai sewa antum. Padahal bisnisnya bisnis jual beli. Bisnisnya jual beli. Riba Pak. Haram. Taib. Wallah alam. Itu yang anda tahu ya. Antum tanyakan Ustaz Irwani yang kayak gitu. Ya. Aduh, pertanyaan terkadang berat dijawab. Hah? La haula wala quwwata. Usaha di perusahaan rokok gimana? Saya nggak tahu lah, takut. Karena tidak ada yang berakal yang mengatakan halal. Ya. Minimal makruh, itu pun fatwa dari yang merokok. Nah, uhillat lakumut thayyibat wa hurrima alaikumul khaba'ith. Dihalalkan yang thayyib, diharamkan yang khabith. Pilihan cuma dua, imma thayyib atau khabith. Kalau thayyib halal, kalau khabith haram. Taib, kira-kira rokok toyib apa khabis? Kalau yang rokok pasti bilang toyib. Hah? Toyib ngabisin uang, toyib membawa penyakit baginya, toyib memberikan penyakit kepada orang lain. Toyib, ya. Makanya katanya ada lelucon. Rokok itu dijual untuk yang tidak bisa baca, yang buta huruf, ya. Jadi yang buta huruf, nah baru beli rokok. Gak bisa baca. Dulu cuma hipotensi, dulu apa? Impoten, kanker, sekarang gak main-main sekarang. Bunuhmu.
Bisa baca nggak? Bisa. Khawatir nggak bisa baca. Nanti anak ajarin. Belum lagi gambarnya, ngeri Pak gambarnya Pak. La haula wala quwwata. Ada pasien ya ke rumah sakit. Saya dengar dari orangnya nih langsung. Ya. Ternyata sakitnya Pak asma yang sangat luar biasa. Dan kata dokter ini sebab rokok, Bapak jangan ngerokok. Pasien bilang apa? Dokter, justru saya kesini mau ngerokok lagi supaya sehat. Luar biasa. Sudah diingatkan sakit, malah dia berobat pengen sehat supaya bisa ngerokok lagi. La haula wala quwwata. Dokter ini gimana? Saya tuh pengen sehat supaya bisa ngerokok lagi katanya. La haula wala quwwata. Nah, bagaimana iman supaya ya senantiasa naik? Nah, ikhwan, kita katakan iman naik turun, tapi jangan pernah ridho iman turun, sehingga antum berusaha naikin terus. Betul iman naik turun, tapi jangan merasa senang tatkala iman turun. Ya, harus segera bangkit, ya memperbaiki keimanan. Kenapa? Pertanyaannya, antum mau mati iman lagi naik apa lagi turun? Kapan matinya? Nggak tahu. Ya sudah, berarti kapan menaiki imannya? Setiap saat, karena kita tidak tahu kapan kita diwafatkan oleh Allah SWT. Baik, ya. Adapun meningkatkan iman banyak, ikhwan. Ya, pertama itu saya dengan banyak berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya, berdoa kepada Allah supaya ditetapkan iman. Yang kedua, thalabul ilmi, ikhwan. Nuntut ilmu. Iman turun karena kadang-kadang jahil, bodoh. Yang ketiga, berteman dengan orang soleh. Ya, kalau bertemannya tukang gapleh nggak jauh, gapleh lagi. Bertemannya suka goyang dompet, nggak jauh, akan goyang dompet juga. Berteman dengan orang-orang soleh, insya Allah akan berpengaruh. Kemudian ikhwan, yaitu mujahadah, paksakan Pak. Biasakan, paksakan untuk melawan rasa malas. Malas jamaah, malas berinfak. Bismillah gitu. Mau infak susah banget. Bismillah gitu. Dipaksakan. Ya, doanya Pak, Allahumma maksakan. Allahumma maksakan. Karena Allah bilang waladina jahadu fina, siapa yang sungguh-sungguh melawan hawa nafsunya, berjamaah, sholat subuh berjamaah, puasa wajib ataupun sunnah dipaksakan. Ada cewek lewat, gitu. Ada cewek cantik lewat, gimana Pak? Dipaksakan gitu. Walaupun gitu, pengennya melotot kan gitu, kita paksakan untuk tunduk dan seterusnya ya. Nah, kalau sedekah untuk orang tua yang wafat sampai, insya Allah termasuk yang sampai untuk orang tua sedekah, ya, sedekah keturunannya, putranya, ya, hadis-hadisnya datang di Nabi SAW. Termasuk adalah menghajikan, mengumrohkan, ya, ini apa, hadiah ya dari anak untuk orang tuanya yang sudah wafat. Nah, ikhwan, cukup ya insyaallah. Jazakallahu khair. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.